Kristen dituntut dengan hikmat untuk hidup secara efektif dan efisien. Itu yang buat alat-alat canggih itu kebanyakan orang tidak beragama loh, membuat hidup kita lebih sejahtera dan efektif dan efisien. Amin. Lalu di mana letak keunggulan kita sebagai orang beragama? Itu sebabnya kita sebagai orang beragama yang punya Tuhan semesta alam harus bisa menunjukkan bahwa hidup kita ini melebihi orang-orang yang tidak mengenalnya. Hidup kita juga harus efektif dan efisien. Percayalah saudara, di mana ada orang yang efektif dan efisien hidupnya, pasti orang itu menjadi berkat. Banyak orang bumi hari ini, orang dunia hari ini berlomba-lomba mencari berkat tapi melupakan sang pemberi berkat. Sebetulnya dia cukup mendekat kepada sumber berkat, maka segala berkat ada di tangannya. Katakan amin. Shalom. Yang berbahagia, bersuka cita boleh lambaikan tangan bersama saya. Puji Tuhan. Saudara, efektif itu adalah kata multi definisi. Karena dalam dunia etimologi, dunia tata bahasa, satu kata itu bisa punya beberapa arti atau definisi. Jadi tergantung pemakaiannya di mana. Pemakaiannya untuk apa? Kadang bidang-bidang ilmu mengklaim satu kata untuk menggambarkan maksudnya. Ilmu kedokteran mungkin memakai kata yang sama yang dipakai oleh ilmu ekonomi. Nah, efektif kalau dalam dunia kerja, dunia ekonomi, itu berbicara tentang cara mencapai satu tujuan dengan pemilihan cara yang benar dari beberapa alternatif. Kemudian mengimplementasikan pekerjaan itu dengan tepat, dengan waktu yang cepat. Jadi ada beberapa cara yang dihadapkan kepadanya, tujuannya agar target itu tercapai dengan tepat, dengan waktu yang cepat. Tetapi dalam dunia kerja, efektif selalu berdampingan dengan efisien. Jadi efektif adalah kata yang tidak lengkap, karena harus didampingi dengan efisien. Sementara efisien itu mengharuskan seseorang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara hemat, cepat, selamat, dan tepat waktu. Di mana juga mengharuskan seorang bekerja secara maksimal tanpa perlu mengeluarkan banyak biaya. Contohnya, kalau dari Jakarta ke Semarang, ini contoh efektif. Ditempuh jarak 4 jam dengan biaya 1,5 juta. Itu efektif. Tapi kalau efisien, dia memakan waktu, memakan biaya 150.000, tapi waktunya bisa 14 jam. Itu dia. Jadi yang satu membutuhkan waktu yang panjang tapi cost yang rendah, itu efisien. Yang efektif membutuhkan biaya yang besar tapi waktu yang cepat. Nah, itu sebabnya, tapi dalam ilmu jurnalis, saya pernah belajar ilmu jurnalis di Pos Kota Medan, kami nggak boleh pakai kata efektif dalam tulisan. Diganti dengan tepat guna atau multiguna. Itu sebetulnya kata efektif. Singkatnya, efektif itu memiliki satu tapi memiliki segalanya. Jadi dia cukup punya satu tapi dia bisa lakukan segalanya. Nah, contoh gadget saudara, dulu handphone hanya bisa apa? Untuk telepon, nelepon dan ditelepon, terima pesan singkat, SMS, cuma itu. Sekarang dalam satu handphone, saudara boleh foto-foto selfie, mengabadikan semua momen-momen yang indah dalam diri saudara. Dan bukan hanya itu, saudara bisa juga memvideokan semua momen-momen.
bukan hanya foto tapi video juga. Saudara juga bisa membuat aplikasi media sosial. Instagram, Twitter, Facebook, macam-macam. Dan gak berhenti cuma itu. Saudara juga boleh belajar. Ada ratusan buku bisa saudara download, buat aplikasi di sana. Dan saudara gak perlu lagi bawa buku banyak berat-berat. Saya ingat pada waktu tahun pelayanan pertama saya di Jakarta, motor saya Karisma, itu joknya penuh saudara buku. Karena saya orang yang selalu bergulat dengan buku, saya nggak percaya diri kalau nggak ada buku. Tapi semua sudah saya tinggalkan. Saudara tahu berapa banyak ada buku di handphone saya? Ada ribuan buku, saudara. Dulu saya harus beli di Amazon 300 ribuan buku. Sekarang saya download gratis semua di sini. Jadi satu gadget di tangan mengerjakan banyak hal. Itulah kombinasi efektif dan efisien. Amin saudara. Jadi orang Kristen dituntut dengan hikmat untuk mendapatkan atau hidup secara efektif dan efisien. Betul dong saudara-saudara. Itu yang buat alat-alat canggih itu, kebanyakan orang tidak beragama loh. Membuat hidup kita lebih sejahtera dan ya efektif dan efisien. Amin. Lalu di mana letak keunggulan kita sebagai orang beragama? Mereka telah menyederhanakan hidup ini. Yang rumit jadi mudah. Amin. Saya senang sekali. Itu sebabnya kita sebagai orang beragama yang punya Tuhan semesta alam. Amin. Harus bisa menunjukkan bahwa hidup kita ini melebihi orang-orang yang tidak mengenalnya. Hidup kita juga harus efektif dan efisien. Jangan sampai orang mengklaim kita itu hidupnya ribet. Ya. Ini salah satu cara kita menunjukkan teladan yang baik bagi dunia. Percayalah saudara. Di mana ada orang yang efektif dan efisien hidupnya, pasti orang itu menjadi berkat. Karena multiguna, betul? Multifungsi. Itu sebabnya miliki Tuhan. Halo. Miliki Tuhan. Sebab kalau kita miliki Tuhan, kita berarti memiliki segalanya. Amin. Karena Tuhan pemilik segalanya. Jangan seperti orang lain. Mencintai berkat, tapi nggak mencintai sumber berkat. Banyak orang bumi hari ini, orang dunia hari ini berlomba-lomba mencari berkat tapi melupakan sang pemberi berkat. Sebetulnya dia cukup mendekat kepada sumber berkat, maka segala berkat ada di tangannya. Katakan amin. Haleluya. Seperti itu. Jadi kita diajar dengan hikmat yang datangnya dari Tuhan untuk mendapatkan segala yang efektif dan efisien, multiguna. Setelah itu apa? Maka hidup kita pun harus menjadi multiguna, multifunction. Saudara tahu, ini falsafah tertinggi dalam kehidupan Kristen. Di Alkitab ditemukan, saya bangga punya kitab suci. Percayalah saudara, falsafah yang saya mau sampaikan ini ternyata dimiliki oleh kekristenan. Saudara mungkin gak harus berlelah-lelah mendengar para filsuf bicara. Karena mereka memeras otak berpikir keras sepanjang hari, pagi, siang, dan sore untuk membuat hidup ini menjadi nikmat. Amin. Tapi ternyata ada kuncinya di Alkitab. Buka kitab suci saudara 1 Korintus 9 ayat 22, 23, dan 27. Lihat ini. Inilah sebaik-baiknya manusia. Inilah sejatinya kepribadian. Bagi orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah. Supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Ayat 27 saya potong. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil,
supaya aku mendapatkan bagian di dalamnya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Saudara perhatikan, Injil apapun yang kita bawakan, kita bisa ditolak kalau kita tidak bisa menjadi segala-galanya bagi setiap orang. Amin. Mau program apapun saudara yang kita buat untuk menyemarakkan pelayanan Injil, semua akan percuma kalau hidup kita nggak bisa multiguna. Inilah fase kehidupan tertinggi. Saya mau katakan sekali lagi, inilah fase kehidupan tertinggi. Pencapaian terbaik kita nanti kita di sini. Saya nggak bilang kalau saya sudah seperti itu, tapi saya cuma mau berbagi pada saudara. Yuk kita sama-sama menjadi seperti apa yang dikatakan Paulus. Amin. Kita bisa menjadi berkat bagi semua orang. Kepada orang yang lemah, kepada orang yang kuat, kepada orang miskin, kepada orang kaya, kepada pria, kepada wanita, kepada anak-anak, kepada orang dewasa. Sebab coba bayangkan, banyak kehidupan orang Kristen yang eksklusif, hanya bisa kepada satu jenis saja, dan dia cukup bangga di sana. Tapi kalau kita bisa masuk semua, kita datang, anak-anak senang. Kita datang ke orang tua senang. Kita datang ke orang miskin gak segan, gak sungkan, gak takut bergaul dengan kita. Kita datang ke orang kaya tetap bangga juga punya teman seperti kita. Amin. Ini kehidupan yang multifungsi. Memang ini pencapaian terbaik kita. Itu sebabnya kuncinya adalah kita perlu belajar hal baru. Sekali lagi saya mau underline, kita perlu belajar hal-hal baru, mencoba dan mempelajari berbagai pengetahuan dan keterampilan. Orang Kristen harus serba bisa. Haleluya. Orang Kristen harus kreatif. Orang Kristen harus seperti falsafah pohon kelapa yang berguna semua unsur-unsur dalam kehidupannya. Coba lihat pohon kelapa. Bukan hanya buahnya. Buah batok yang membungkus buah itu pun berguna untuk jadi orang aktif menyembuhkan banyak penyakit. Betul? Sabuknya, sabut itu. Apa itu? Di kampung saya sabut namanya. Sabutnya juga berguna. Batangnya berguna. Pelepahnya berguna. Daunnya berguna. Lidinya berguna, semuanya berguna. Saya mau katakan, jangan sampai kalau Yesus hadir di hadapan kita, dia tantang. Jikalau keagamaanmu tidak lebih daripada ahli Taurat dan orang Farisi, kau tidak layak bagi kerajaanku. Saudara boleh baca dalam Matius 5 ya. Artinya agama kita dituntut untuk melampaui orang-orang yang bertekun menjaga ritual-ritual keagamaannya. Seperti orang ahli Taurat dan orang Farisi. Kalau agama kita seperti ahli Taurat dan orang Farisi, Yesus bilang no, gak cukup. Tapi hidup kita harus multifungsi. Orang Kristen perlu menjadi pribadi yang seperti itu. Pribadi yang serba bisa. Kenapa? Karena kita pun menginginkan orang-orang di sekeliling kita ingin seperti itu kan. Contoh nih. Saya bolak-balik di rumah ganti asisten rumah tangga sudah. Persoalannya bukan ada di kami, tapi ada di dia. Yang gak siap bekerja, gak bisa ini, gak bisa itu, gak macam-macam. Saudara tahu, 2 bulan terakhir kami diberkati. Ada anak muda jemaat kami yang tampangnya pelangak pelongo, kelihatannya ngomongnya gagu, tapi saudara dia bisa kerjakan banyak hal. Dia pria, laki-laki. Bayangin aja. Dan akhirnya saya sama istri saya akhirnya senada sama istri saya. Kamu ngerasa nggak? Kalau ini anak lebih bagus daripada belasan asisten yang lain. Iya, ya udah dia aja di sini. Kenapa saudara? Karena dia bisa mengerjakan banyak hal. Habis dari sini dia ke situ, habis dari sini dari situ. Istilah katanya multitasking. Tapi saya tidak mau mengajak saudara untuk menjadi multitasking. Karena ada efek
negatifnya juga. Tapi yang saya maksud adalah multifunction, bukan multitasking. Multitasking aja kita seneng kan? Ada orang ini, salah satu di jemaat saya salut nih Ibu Eva ini, multitasking. Dia bisa di saat yang sama, kalau multitasking itu di saat di waktu yang sama dia bisa mengerjakan 3, 4 atau sampai 5 pekerjaan. Tapi multitasking itu bisa berbahaya karena bisa menurunkan produktivitas kerja, memicu stres, tekanan darah, gangguan daya ingat, bahkan menurunkan kreativitas, meningkatnya resiko terjadi kecelakaan dan kerugian. Itu bisa. Tapi multifunction itu artinya karena kita menggunakan semua kesempatan, ruang dan waktu untuk mengasah potensi kita. Sebetulnya kita ini punya 5 potensi, tapi kita diemin selama ini. Yang muncul di permukaan hanya 1. Tapi kalau kita disadarkan 5-5-nya efektif, efisien, multiguna, dan kita hadir membawa berkat. Tujuannya semata-mata untuk menjadi berkat bagi orang lain. Talenta jangan dikubur tapi dikembangkan. Memang sekarang uang bisa mengatur segalanya. Buat apa pendeta ngomong begitu? Cari uang banyak-banyak pendeta. Dia bisa mengerjakan apa saja. Benar, setengah benar. Ya. Tapi apa semua orang bisa dapat duit? Coba mari bercermin pada diri sendiri. Berapa banyak dari kita yang mulai dari melek, udah ada duit terus sampai tua, duit terus ada di tangan. Enggak kan? Enggak kan? Mungkin separuh lebih dari waktu hidup kita, kita punya budget yang minim dan terbatas. Satu-satunya yang kita andalkan adalah kerjakan sendiri. Lampu di rumah rusak, kita ngerti karena kita pernah belajar. Kita benerin sendiri, gak perlu panggil tukang, bener? Air mati, gak perlu panggil tukang. Gergaji peralonnya, buka dia dinamonya, dibenerin sendiri. Saudara, andai saya punya banyak waktu, saya akan belajar keterampilan apapun. Karena itu jauh lebih penting daripada uang. Keahlian mendatangkan uang. Tapi uang belum tentu mendatangkan apapun. Amin. Nah, sebaik-baiknya orang Kristen, orang percaya, di sana letaknya. Bayangkan, bangga sekali rasanya kalau ada sesuatu yang dibutuhkan, kita dicari-cari orang. Nah, kita harus sampai ke sana. Nah, saudara tahu, saya mau tunjukkan pada saudara, ada orang yang multifunction dalam Alkitab. Boleh dibuka slide saya. Saudara boleh catat baik-baik. Ini hasil perenungan saya. Siapa itu? Saudara kenal Mas Salomo? Raja Sulaiman maksud saya. Ya tentu kita semua kenal Raja Salomo. Berapa istrinya? Satu ya. Salomo adalah orang yang paling pantas ngomongin wanita. Ya. Udah pastilah. Karena dia dekat bukan kepada 1, 2, 3 wanita. Nggak main-main saudara. 700 istri belum cukup. Tambah 300 gundik. Alkitab mencatat dengan gamblang. Satu Raja-Raja 11 ayat 3 bilang ia punya 700 istri dan dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Nah sekarang coba kita analisa saudara. Salomo intim dengan wanita-wanita itu dan melahirkan banyak keturunan. Seumur hidupnya menghabiskan banyak waktu bersama-sama mereka. Dan tentu ia mempunyai banyak waktu untuk mempelajari
sifat dan perilaku dari 1000 wanita yang ada di sekelilingnya itu. Dengan intelijensinya yang tinggi, ia membandingkan satu persatu wanita-wanita pujaannya itu. Dan dari semua itu pasti dia punya satu wanita terbaik. Wanita itulah yang paling melekat di hatinya. Jika Raja Salomo menjadi sendiri terpikat kepadanya, pasti kita semua pria yang ada di sini juga terpikat. Amin, sudah pasti. Dan jika Raja Salomo memuji-mujinya, pastilah semua pria yang lain pun harus melakukan yang sama. Kelihatannya itulah wanita yang paling ideal di muka bumi ini. Karena ia terpilih dari 1000 wanita. Dan 1000 wanita itu terpilih dari seluruh dunia. Ini Andre lebih spektakuler dari pemilihan Miss Universe. Pasti itu. Itu pasti. Miss Universe kontestannya aja mungkin berapa paling? Nggak nyampe 100. Tapi ini 1000. Dan ada satu yang terpilih. Boleh tunjukkan raja-raja Amsal 31 ayat 29. Boleh kita baca saudara? Itulah yang menjadi judul khotbah saya. Banyak wanita telah berbuat baik, tapi kau melebihi mereka semuanya. Saudara tahu, Salomo kalau sadar bahwa satu wanita ini cukup, dia nggak perlu persunting 999 lainnya. Karena ini sudah mencakup 999 lainnya. Cukup satu wanita yang dipuja-puja Salomo ini, yang 999 gak perlu lagi. Kita boleh berimajinasi tentang Salomo. Kenapa dia gonta-ganti? Kenapa dia nambah terus? Saya pikir bukan bicara soal cantik. Karena semua Alkitab mencatat istri-istrinya itu ada dari kaum bangsawan. Putri raja-raja, putri bangsawan. Jangan tanya lagi apakah itu rupawan atau tidak, cantik atau tidak. Itu pasti sudah cantik. Pasti Salomo berpikir, ini keahliannya apa? Ini bagusnya di mana? Ini apa sih kelebihannya? Ini nilai positifnya gimana? Pasti seperti itu. Jadi bukan hanya cantik. Siapa wanita itu? Bisakah kita mengenalinya? Kriteria wanita seperti apakah yang sanggup menaklukkan hati raja yang tampan, kaya raya, dan paling bijaksana di seluruh dunia? Jika kita temukan wanita itu, maukah para wanita di jemaat ini menjadi seperti dia? Boleh berimajinasi tentang Salomo. Kenapa dia? Pria pasti mau. Wanita seperti apakah yang sanggup menaklukkan hati? Bagi yang mau, mari dengarkan kelanjutan khotbah ini. Dan banyak tulisan Raja Salomo, ada satu dari banyak tulisan Raja Salomo, ada satu tulisan yang mengindikasikan kekagumannya kepada seorang wanita. Tulisan itu telah digubahnya menjadi sebuah lagu. Coba kita baca dalam Amsal 31 ayat 10. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Amin. Inilah satu poin dalam syair lagu Raja Salomo yang digubahnya, menunjukkan bahwa wanita itu melebihi barang apapun yang ada di dunia ini. Kalau kita perhatikan, Raja Salomo mengidentifikasi wanita itu dengan istilah apa? Halo? Cakap. Bahkan ia memastikan bahwa kecakapan wanita itu melebihi permata. Tapi saudara tahu apa arti cakap? Cakap beda dengan cakep, Andre. Menurut KBBI, cakap artinya mempunyai kemampuan atau kesanggupan. Sementara cakep artinya cantik. Bahasa ini dipengaruhi dialek Betawi. Ya. Jadi kita membaca ayat ini jangan terburu-buru membayangkan wanita yang dimaksud Salomo ini adalah super model. Bukan. Sebab semua istri raja, istri bangsawan sudah pasti cakep. Tapi semua istri raja belum tentu cakep. Cakep beda dengan cakap. Halo. Jadi Raja Salomo tidak sedang berbicara tentang wanita dalam rupa.
Wanita cakap dalam nyanyian Salomo di Amsal 31 ini sama dengan mempelai wanita yang ia puja-puja dalam kitab Kidung Agung. Kenapa? Karena Salomo yang menulis kitab Kidung Agung. Wanita cakap itu sebenarnya adalah, catat baik-baik ini, gadis sulam. Kira-kira begitu orang. Coba kita baca Kidung Agung 6 ayat 13. Nih, kembalilah ya gadis sulam. Kembalilah supaya kami dapat melihat engkau. Mengapa kamu senang melihat gadis sulam? Seperti melihat tari-tarian perang. Coba lihat bagaimana Salomo menggambarkan dia. Pertama, kerinduan yang teramat sangat akan kehadiran kembali gadis sulam. Perawakan gadis sulam diibaratkan seperti tari-tarian perang, supaya kita bisa melihat apa arti cakap nanti di hadapan Salomo. Kidung Agung 1 ayat 5. Kita mau lihat seperti apa sih rupanya, penasaran ya? Kidung Agung 1 ayat 5. Memang hitam aku, tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Jadi jangan pernah mikir gadis sulam itu bening gitu ya. Boleh yang mengaku berkulit hitam di sini, wanita maupun pria? Anda beruntung. Salomo sedang membicarakan orang seperti Anda. Gadis sulam ternyata berwarna kulit gelap alias hitam. Berapa banyak dari antara wanita di komunitas ini udah angkat tangan tadi? Salah satu Gracie, istri saya melirik saya untuk disebut namanya. Terima kasih banyak. Anda mirip dengan gadis sulam. Jadi kita boleh bangga karena orang seperti Salomo memuji-muji orang seperti ini. Ibaratnya Presiden Jokowi memuji seorang wanita. Salomo itu kan raja. Jadi setara dengan presiden. Jadi kulit yang hitam legam bukanlah aib bagi wanita. Bukan juga cacat fisik. Gak perlu harus operasi plastik untuk menjadi putih. Beruntung saudara yang putih. Gak perlu menghabiskan uang yang banyak untuk membeli kolagen pemutih kulit. Sebab nilai seorang wanita tidak semata-mata dari warna kulitnya, bukan hanya dari penampilan fisiknya. Itu sebabnya dalam nyanyian Salomo tentang wanita yang cakap, ia menuliskan seperti di ayat 30. Amsal 31 ayat 30. Nih, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ternyata ada pria seperti Salomo, nggak harus ngelihat cantik-cantik, nggak selamanya pria harus ngelihat cantik. Ya seperti saya lah kira-kira. Tapi istri saya cantik, dapat bonus dari Tuhan. Tapi gini, saudara tahu kenapa wanita ini berkulit gelap? Jawabnya ada di ayat 6 tuh. Kidung Agung 1 ayat 6. Jangan kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku, aku dijadikan mereka penjaga kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tak kujaga. Jadi saudara bisa lihat kenapa dia berwarna gelap? Karena terik matahari membakarnya. Kenapa? Karena dia bekerja keras menjaga kebun anggur. Jadi gadis sulam ini sebetulnya korban dari kejahatan saudara-saudaranya. Saudaranya memaksanya bekerja untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Kidung Agung 8 ayat 11. Salomo mempunyai kebun anggur di Baal-Hamon. Diserahkannya kebun anggur itu kepada para penjaga. Masing-masing memberikan 1000 keping perak untuk hasilnya. Jadi coba perhatikan saudara. Wanita sulam dan saudara-saudaranya ternyata para pekerja atau penggarap kebun anggur Raja Salomo pada mulanya. Mereka diberi upah 200 keping perak per orang. Dan mereka memberikan Salomo 1000 keping perak dari hasil kebun anggur itu. Tapi saudara-saudara wanita sulam itu berlaku curang. Wanita itu ditipu, saudaranya menuntut untuk merawat kebun anggur mereka sebagai ganti rugi dan upahnya tetap buat mereka. Ia terpanggang sinar matahari bekerja seharian, berpeluh berkeringat menunaikan tugasnya, tapi ia sabar dan tekun menjalaninya. Itu sebabnya Salomo mengubah cerita kehidupan itu menjadi tembang kenangan yang indah. Sebab Salomo sendiri menjadi saksi kesabaran dan ketekunan wanita sulam itu.
Dan itulah yang membuat hati Raja Salomo bijaksana itu terpaut kepadanya. Karakter wanita itu jauh lebih bernilai daripada rupanya. Inilah petikan lagu kehidupan wanita sulam yang digubah Salomo itu. Kidung Agung 8 ayat 11 sampai 14. Ini nyanyiannya. Kita nggak tahu lagi nadanya bagaimana ini. Mudah-mudahan saudara Reman bisa mengubah lagu ini di tis musik nanti ya. Kidung Agung 8 ayat 11 sampai 14. Salomo mempunyai kebun anggur di Balhamon. Diserahkannya kebun anggur itu kepada para penjaga. Masing-masing memberi 1000 keping perak untuk hasilnya. Kebun anggurku yang punyaku sendiri ada di hadapanku. Berbagimulah 1000 keping itu, Raja Salomo, dan 200 bagi orang yang menjaga hasilnya. Hai penghuni kebun, teman-teman memperhatikan suaramu, perdengarkanlah itu kepadamu. Cepat kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Dan mau tahu siapa gadis sulam itu yang sebenarnya? Mari kita lihat. Dari mana dia berasal? Sulam adalah nama lain dari Sunem. Ada dalam tata bahasa namanya ponetik koresponden, perubahan nama bunyi. Ini asal gadis sulam, coba lihat. 1 Raja-Raja 1 ayat 4. Ayat 1 sampai 4. Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya, dan biarpun ia diselimuti badannya tetap dingin. Lalu para pegawainya berkata kepadanya, hendaklah dicari bagi tuanku raja seorang perawan yang muda untuk melayani dan merawat raja. Biarlah ia berbaring di pangkuanmu sehingga badan tuanku raja menjadi panas. Maka di seluruh daerah Israel dicarilah seorang gadis cantik dan didapatilah Abisak, gadis Sunam. Lalu dibawa kepada raja. Gadis itu amat cantik dan dia menjadi perawat raja dan melayani dia. Tetapi raja tidak bersetubuh dengan dia. Jelas kita tahu bahwa gadis itu bernama Abisak. Kalau ada orang tua yang mau bikin nama Abisak suatu saat pada anaknya, boleh. Ia dipanggil ke istana di akhir hidup Raja Daud, ayah Salomo. Dan itu menjelang tahta kepemimpinan Daud diserahkan kepada Salomo. Ia merawat Raja Daud dengan tekun. Ia masih perawan sampai Daud meninggal dunia dan digantikan Salomo. Dan dialah menjadi istri pertama Raja Salomo. Dia dinikahi oleh Salomo tepat setelah Adonia, saudara tertua Salomo, mencoba menghasut ibunya untuk menikahi Abisak. Boleh baca dalam 1 Raja-Raja pasal 2. Jauh sebelum Salomo menikahinya, karakter wanita itu telah memikatnya. Keindahan tabiatnya membuat raja bijaksana itu tergila-gila. Inilah karakter Abisak. Saudara, kata cakap yang dimaksud oleh Raja Salomo dalam Amsal 31 ayat 10 itu berasal dari kata cayil. Artinya army, shoulder, strength, force, kekuatan, kemampuan, bala tentara, kuasa yang besar dan hebat. Akan tetapi sekaligus juga menggambarkan rahim seorang perempuan. Jenis kata ini ajaibnya saudara, maskulin. Itu sebabnya Alkitab pertama namanya Alkitab Septuaginta, Alkitab Ibrani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, itu Septuaginta. Pada awalnya merasa sulit menerjemahkan kata ini sehingga sempat menerjemahkannya sebagai masculine woman. Maskulin tapi woman. Apa itu bisa diterjemahkan? Wanita bersifat pria. Tapi yang jelas bukan tomboy. Jadi kata cail itu adalah perpaduan yang luar biasa antara kekuatan dan kelembutan. Itulah kata cakap. Tadi cakap itu dari kata cail. Jadi artinya perpaduan antara kekuatan dan kelembutan. Berpadu untuk menciptakan pribadi yang baru. Lebur menjadi satu di dalam diri seseorang istri yang cail atau cakap. Itu sebabnya disebut dengan masculine woman. Dialah istri pertama Salomo. Tapi Salomo gak pernah merasakan, menyadari bahwa yang dipersuntingnya pertama kali, that's the best. Setelah di hari tua Salomo baru sadar.
Itu sebabnya dia bilang segala sesuatunya sia-sia. Andai aku tahu, aku gak berlelah-lelah memberikan cintaku, waktuku, tenagaku, energiku kepada 999 yang lain. Pesan terbaik saya hari ini, cintai istri kita. Amin. Kalau ada yang kelihatannya lebih baik, itu cuma kelihatannya. Pasti dia yang terbaik karena dia yang diutus Tuhan untuk pertama kali. Amin. Saudara tahu, tadi Salomo bilang cukup satu cahil wanita yang cakap melampaui 1000 wanita yang lain. Itu artinya kehidupan wanita Sunem ini, Abisak ini adalah kehidupan yang multifunction, multiguna. Dari mana kita tahu? Ini karakter gadis sulam, si masculine woman. Pertama coba lihat bagaimana dia hubungannya dengan suaminya. Ada paling sedikit 4 ayat. Saudara lihat aja 4-4-nya, coba dilihat. Nih. Gak bisa kita ragukan bagaimana dia berhubungan dengan suaminya. Lanjut aja terus. Amsal 31 ayat 12, Amsal 31 ayat 23, Amsal 31 ayat 28. Kalau saudara baca itu luar biasa sekali. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik pada suaminya, tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Ia dapat dipercaya oleh suaminya. Ia juga sanggup menaruh percaya pada suaminya. Itu sebabnya ada 1001 alasan zaman ini suami dan istri sudah tidak lagi saling percaya. Bayangkan apa yang terjadi dalam rumah tangga yang seperti itu. Pertanyaan pentingnya adalah apa yang membuat suami percaya pada istrinya? Coba perhatikan pada ayat 12. Di sana ada ungkapan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Yang pertama, kesetiaan. Masculine woman tidak akan pernah punya motivasi dan aksi yang jahat. Ia hanya mempunyai satu pujaan hidup, yaitu suaminya, yang hanya kepadanya ia berikan kenikmatan cinta yang tertinggi. Ia tahu bahwa ia bukan menikah dengan pria yang sempurna dan tanpa cacat celah, tapi ia sadar bahwa ia telah ditentukan untuk menjadi penyempurna bagi kekurangan suaminya. Yang kedua, saudara, tanggung jawab. Wanita cakap, gadis sulam, masculine woman bertanggung jawab terhadap apapun yang dipercayakan suaminya. Apakah uang, harta benda, pekerjaan, anak-anak, dan rumah tangganya. Perhatikan ini, saudara. Ini yang saya sebut dengan kehidupan yang efektif dan efisien. Bertanggung jawab artinya membuat sesuatu yang dipercayakan itu menjadi bernilai lebih dari satu yang dipercayakan kepadanya. Bukan sebaliknya, menjadi berkurang nilainya. Ia sanggup melipat gandakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya. Seperti apa masculine woman itu menjalankan tanggung jawabnya? Ia tahu apa yang sedang dikerjakannya. Amsal 31 ayat 13. Saudara lihat. Dia bukan hanya jago menjaga kebun anggur, saudara. Tapi juga dia mencari bulu domba dan rami. Dan senang bekerja dengan tangannya. Kata senang bekerja dengan tangannya, itu artinya bahwa ia turun tangan sendiri. Sehingga ia memahami dengan benar apa yang sedang dikerjakannya. Ini yang saya sebut di awal tadi. Kehidupan orang percaya itu mesti banyak keterampilan. Supaya multifunction, amin. Jangan sungkan-sungkan untuk mempelajari hal-hal baru. Jangan ikut-ikutan konsep orang lain yang berpikir berbeda itu langsung salah. Yang baru itu dianggap tidak benar. Kalau bukan karena kita bisa menerima hal-hal yang berbeda dan baru, kita tidak mungkin tiba pada saat seperti ini. Kita tidak akan mengalami kemajuan demi kemajuan. Orang yang multifunction hidupnya,
Karena dia suka belajar hal-hal baru. Memang ada banyak para pendahulu kita yang mengajarkan hati-hati untuk menerima hal yang baru. Ada banyak orang mengklaim itu sesat. Tapi saya mau bilang sejarah dari gereja kita telah menerima hal-hal baru. Itu sebabnya kita menganut yang namanya progressive revelation. Terang yang dinyatakan berangsur-angsur. Amin. Sehingga kita terbentuk menjadi pribadi yang terus mengarah kepada kesempurnaan. Kita nggak boleh berhenti belajar. Amin, saudara. Itu sebabnya hati-hati kalau sampai ada orang menjuluki saudara sebagai orang sempurna. Halo, hati-hati. Sebab kalau sudah sempurna nggak perlu lagi belajar. Nggak perlu dengarkan orang lain. Hati-hati dengan kata terbaik. Gereja terbaik. Organisasi terbaik. Hati-hati dengan orang yang paling benar. Oknum yang paling benar. Keluarga yang paling benar. Pemimpin yang paling benar. Gereja yang paling benar. Karena pasti akan tergoda untuk tidak belajar lagi. Karena sudah benar, untuk apa lagi? Karena sudah sempurna, untuk apa lagi? Hati-hati dengan ini. Biarkanlah konsep-konsep paling benar itu simpan di hati. Amin. Sebagai semangat. Kalau kita merasa lemah, kita punya banyak kekurangan, kita didorong untuk belajar. Kita terus mengarah kepada kesempurnaan. Begitu wanita Cail ini. Lihatlah, gak berhenti tangannya untuk bekerja. Kalau kita baca, bukan cuma bisa mengerjakan hal-hal dalam rumah tangga, tapi baca Amsal 31 ayat 15. Ia bangun kalau masih malam lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Dia mampu mendelegasikan. Dia mampu mengorganize. Ini orang kalau hidup di zaman ini, ya dia bisa punya potensi untuk menjadi manajer, untuk menjadi direktur, untuk menjadi ketua jemaat. Ya, dia mampu mendelegasikannya. Inilah sebetulnya yang sedang kita berikan kepada keturunan kita, anak-anak kita. Kita didik mereka untuk siap menantang hari depan. Jangan cengeng. Kita harus berikan keterampilan-keterampilan yang membekali mereka pada hari depan. Karena hari depan mungkin akan semakin sulit. Amin, saudara. Anak-anak kalau nggak dididik mulai dari hari ini untuk menghadapi masa-masa sulit. Nah, terbukti ini semua jungkir balik kita. Karena pandemi. Semua terbalik. Kita harus siap dengan sesuatu yang baru. Intinya orang yang suka akan kreativitas, yang tidak alergi kepada hal-hal baru, akan tertawa menatap masa depan. Amin. Lihat Amsal 31 ayat 25. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Harapan saya sama anak saya cuma itu. Supaya dia bisa tertawa menatap masa depan. Artinya apa? Ia tidak khawatir akan masa depan. Kenapa? Ayat 13 dan 14. Karena dia punya, terus saja, terus. Coba saudara perhatikan. Dia punya segudang keterampilan. Besok lusa kalau saya sekolahkan anak saya Aido ini ke luar negeri. Kalau saya lagi di Indonesia, lagi terpuruk dana dan lain sebagainya, saya tahu dia lakukan apa nanti. Lihat, dia punya segudang keterampilan. Saudara boleh baca itu semuanya. Karena hari ini banyak orang, bukan hanya wanita, yang menjadi korban kekhawatiran tentang masa depan yang belum tentu terjadi. Sebab ia fokus kepada segala apa yang dibutuhkannya.
kebutuhan makanan, minuman, pakaian, rumah, pendidikan, bahkan godaan terhadap kehidupan yang hedonis, serba-serbi kemewahan, sering membuat pria dan wanita kehilangan akal sehat. Banyak pribadi menjadi konsumtif, tidak pernah berusaha untuk menjadi produktif. Kebanyakan pria dan wanita berpikir untuk menyelamatkan masa depan dengan cara menabung uang di bank atau di asuransi. Itu baik. Itu baik. Tapi itu bukan yang terbaik. Ordinary woman menghadapi kebutuhan masa depan dengan cara saving money. Tetapi masculine woman memenuhi kebutuhan masa depan dengan cara making money. Menabung enggak selamanya menjadi cara yang terbaik. Tapi harus making money. Di dunia kerja, anak-anak harus menyadari ini. Hidup dalam tantangan yang seperti itu. Lihat semua jungkir balik karena pandemi. Semua orang, saya bangga dengan jemaat pemuda di The Forgiven Church. Yang walaupun mereka sudah bekerja, tapi karena di PHK, diberhentikan, mereka banyak yang jualan online. Bahkan ada yang jadi servis AC. Minggu lalu saya minta ini anak, servis AC saya 2 di rumah. Saya salut. Dia seorang banker ya, angkutan pajak, tapi berhenti karena pandemi, tapi dia tetap kuat teguh. Life must go on. Dia harus bekerja, nggak malu-malu. Dia servis AC, saudara. Nah, kalau saja dia tidak dibekali dengan keterampilan dengan pada mulanya, maka dia akan menjadi orang-orang the loser. Jadi ingin seperti apa personalita pribadi yang Anda kagumi? Ada 3 tingkatannya. Coba lihat. Poor woman spending money. Ordinary woman saving money. Masculine woman making money. Poor woman spending money. Ordinary woman saving money. Masculine woman making money. Lihat lagi, tangannya meringankan beban orang lain. Nah, ini klimaksnya dari kehebatan wanita Sulam. Amsal 31 ayat 20, ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Masculine woman ini bukan sekedar punya motivasi menolong orang-orang yang kesusahan, tapi juga punya aksi. Nah, saudara lihat, banyak orang punya motivasi. Dia bisa ngomong, kasihan tuh orangnya, tapi cuma kasihan doang. Bantu dong, aduh gue lagi gak ada uang. Ini masculine woman begini. Dia bukan hanya punya motivasi, tapi punya aksi. Ada banyak wanita yang punya rasa iba, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Mengapa? Karena tidak punya apa-apa. Mengapa tidak punya apa-apa? Karena tidak bisa melakukan apa-apa. Banyak wanita yang rindu menolong orang yang punya hutang, tapi sayang dia tak punya uang. Banyak orang tidak demikian. Masculine woman tidak demikian. Ia punya uang untuk menolong orang karena ia punya penghasilan dari jerih lelahnya sendiri. Waktunya terlalu berharga untuk disia-siakan. Itu sebabnya Salomo menggambarkan dengan ungkapan ini. Amsal 31 ayat 27. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Ia juga siap menghadapi segala situasi dan kondisi. Masculine woman siap menghadapi semua suhu udara. Cuaca boleh berubah, tapi ia tahu apa yang harus diperbuatnya. Ia tidak cengeng, lemah gemulai, apalagi lebay. Amsal 31 ayat 21. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Salju itu bagaikan musim buruk seperti sekarang pandemi. Situasi kondisi yang berubah silih berganti membuat masculine woman menjadi terampil dan ahli. Ia berhasil mengatasi salju. Tangannya terampil menenun pakaian. Ia berusaha mempelajari berbagai keterampilan dan keahlian. Ia pelajari segala yang menguntungkan kehidupannya. Keterampilannya menjadi alat memenuhi kebutuhannya. Keahliannya membantunya keluar dari masalah.
Takut adalah buah dari ketidaktahuan alias tidak berpengetahuan. Takut itu wajar. Yang tidak wajar adalah tidak tahu, karena hampir tak bisa dibedakan dengan tidak mau tahu. Masculine woman selalu ingin cari tahu, mencari pengetahuan. Amsal 31 ayat 19, tangannya ditaruh pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Zaman modern ini banyak wanita menghabiskan waktu untuk mempelajari hal-hal yang sia-sia. Saya walaupun bicara kepada wanita tapi juga bicara kepada pria, karena tanggung jawab kita sama. Mulai dari yang tidak perlu sampai yang tidak berguna. Mereka mempelajarinya sampai mahir. Mungkin salah satunya adalah keterampilan ngomongin orang. Ada wanita yang sudah sampai tingkat mahir bahkan ahli dalam menggosip. Lidahnya diasah sampai tajam hingga sanggup membelah rumah. Maksud saya rumah tangga orang lain. Menjadi terampil menciptakan dunia gemerlap. Menjadi ahli di dunia kuliner, menjadi mahir di dunia fashion show, dan banyak dunia lain yang sedang diciptakan. Menjadi sangat konsumtif dan tanpa pernah menjadi produktif. Tapi wanita sulam, ia pandai berdandan dan menghias diri. Amsal 31 ayat 22, ia membuat dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Siapa bilang masculine woman tomboy dan tidak menarik? Ia tahu mode dan tren pakaian terbaru. Ia juga tidak mau ketinggalan zaman dan dibilang jadul. Tapi yang pasti demi mode dan tren terbaru, masculine woman tidak akan mengorbankan hal-hal yang lebih berharga. Ia tahu tentang prioritas. Ia sanggup membedakan antara selera dan kebutuhan. Masculine woman tidak akan merengek pada suaminya untuk menghabiskan setengah bulan gajinya hanya untuk membeli model pakaian terbaru. Apalagi kalau sampai mengorbankan dana yang seharusnya untuk pelayanan Injil, menolong orang susah dan yang menderita. Karena ia sadar, sesadar-sadarnya bahwa pakaian yang sejati adalah tabiat dan karakternya. Itulah pakaian kemuliaan. Itulah pakaian keagungan dan kebesaran. Itu sebabnya Salomo menulis dalam ayat 25. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Amsal 31 ayat 30. Kemolekan adalah bohong. Dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Petrus pun menulis dalam 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambutmu, memakai perhiasan emas dan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Multifunction. It's not multitasking. Itu sebabnya pria dan wanita sejati adalah bukan yang mempunyai otot yang melekuk-lekuk. Juga bukan yang mempunyai tampang sedikit seram mirip pria. Bahkan bukan wanita yang telah kehilangan sisi feminimnya, melainkan wanita yang tekun dan sabar menanggung kecurangan dan ketidakadilan, yang setia dan bertanggung jawab, yang tahu pasti apa yang harus dilakukannya, yang suka kreativitas dan tidak takut perubahan, yang sanggup tertawa akan masa depan, yang efektif dan efisien, yang iba dan penuh belas kasihan, yang kecantikan lahiriahnya keluar dari rohaniahnya. Saudara, banyak para pakar melihat, membaca tulisan Raja Salomo dalam Kidung Agung semata-mata bukan menceritakan tentang hubungannya dengan wanita sulam, tapi dengan Tuhan. Salomo telah memilih Tuhan sebagai sesembahannya. Di saat ada ribuan Tuhan pada waktu itu. Ya, saya mau katakan, ada ribuan Tuhan pada zamannya. Tapi Salomo memilih Tuhan Yahweh. Yang dari dia, ia mendapatkan segala-galanya. Di saat bangsa-bangsa lain punya 5 Tuhan, punya 10 Tuhan,
Tapi Salomo menyembah Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Karena walau satu, dia mampu mengerjakan segala-galanya. Kita pun diperkenalkan oleh Yesus dan Paulus tentang Tuhan yang sama. Saudara, yaitu di dalam diri Yesus. Ketika manusia berdosa, upahnya adalah kematian, saudara. Halo. Tidak ada solusi yang lain yang dapat menenangkan upah dosa kecuali mati. Tapi semua manusia telah mati. Maksud saya manusia telah berdosa dan patut mati. Amin. Tidak ada orang saleh satupun yang mampu membayar hutang dosa. Tidak ada tokoh-tokoh agama. Tidak ada rasul-rasul, tidak ada nabi-nabi. Karena semua punya hutang dosa. Satu-satunya di alam semesta yang tidak punya hutang dosa dan kecenderungan untuk berdosa hanyalah Allah. Amin. Itu sebabnya masalah dosa hanya ditanggung oleh orang yang tidak punya hutang dosa. Satu-satunya di alam semesta adalah Allah sendiri. Itu sebabnya dia harus membayar hutang dosa itu dengan cara mati. Amin. Tapi bagaimana mungkin Allah yang kekal, Alfa dan Omega, yang hidupnya dari masa lampau sampai masa yang tidak berkesudahan, bisa mati? Maka satu-satu cara yang masuk di akal, dia harus menjelma dulu menjadi makhluk ciptaan yang dapat mati. Dia menitis, dan titisannya adalah jasad Yesus yang disebut dengan Kristus. Itulah Tuhan kita sejatinya. Nah, di dalam dia telah mengerjakan segalanya bagi kita. Ibrani pasal 10 ayat 10 katakan, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Dengar baik saudara, satu kali untuk selama-lamanya. Ternyata Tuhan memakai cara yang paling efektif dan efisien. Dengan cara apa? Dia sendiri turun tangan mengakhiri masalah dosa. Supaya efektif, supaya tepat guna. Malaikat-malaikat gak sanggup, para nabi gak bisa, rasul-rasul juga lemah, apalagi manusia-manusia, tokoh-tokoh pemuka agama, semuanya harus ditebus. Maka dia turun tangan untuk membuat segala sesuatunya efektif dan efisien. Itu sebabnya dipakai ungkapan sekali untuk selamanya dan sekali untuk segalanya. Cukup satu untuk segala keperluan kita, ada di dalam diri Yesus, di dalam diri Allah. Allah pun ternyata memakai cara yang paling efektif dan efisien. Itu sebabnya hari ini kita mau merayakannya, saudara. Kita akan makan anggur dan roti yang melambangkan darah dan tubuh Yesus. Kita tidak akan mengenal ini kalau kita tidak berdosa. Itu sebabnya jemaat yang saya gembalakan, saya sendiri yang membuat namanya, The Forgiven. The Forgiven artinya orang yang diampuni. Karena saya mau menyadarkan semua orang bahwa kita orang berdosa. Bukan orang suci. Bukan orang kudus, spotless, tanpa cacat celah. Kita orang berdosa. Supaya kita butuh juru selamat. Kita perlu dimaafkan dan diampuni. Kita perlu ditebus. Selama kita mengatakan kita orang berdosa, kita punya ruang dan waktu untuk berbenah. Untuk memperbaiki diri. Untuk hidup menjadi teladan dan berkat yang baik. Amin, saudara. Nah, hari ini saya bersama Pendeta Sucianto, Ketua Daerah Semarang, akan memimpin saudara dalam ritual perjamuan Tuhan ini. Seyogyanya ada ritual yang mengawalinya, yaitu basuh kaki. Ya, itu sebaiknya.
Karena basuh kaki ini melambangkan kerendahan hati dan pengampunan akan dosa. Ini bermula ketika murid-murid menuju ruang atas yang sudah dipersiapkan yang sudah dinubuatkan oleh Yesus. Dalam perjalanan, karena mereka berjalan kaki pakai sendal bakyak dulu. Di rumah itu semua sudah tersedia. Ada tempayan di setiap pintu-pintu rumah orang Yahudi. Sebanyak 120 liter biasa untuk membasuh kaki. Tapi saudara tahu, semua peralatan ada, yang tidak ada cuma pelayannya yang gak ada. Mereka naik dengan kaki yang kotor dan berdebu, duduk di ruang atas siap menghadapi hari Paskah, makan roti tidak beragi. Di jalan mereka berdebat saudara. Waktu di jalan tentang siapa yang terbesar. Petrus, Yakobus, Andreas, Filipus, Nathanael semuanya berdebat merasa yang paling terbaik. Yesus mendengar selama di perjalanan. Perdebatan itulah yang dia bawa ke ruang atas. Tidak ada pelayan yang mau membasuh kaki. Tidak ada budak maksudnya. Mereka semua menganggap Tuhan karena merasa terbesar. Yesus mau tegur perdebatan mereka, pertikaian mereka di jalan. Dia ambil handuk, dia ambil waskom. Dia basuh kaki murid-muridnya. Dimulai dari yang pertama, orang yang paling banyak bicara, yang selalu meninggikan diri, yaitu Petrus. Petrus kaget setengah mati. Jiwanya memberontak, gak tega melihat guru dan tuannya harus membasuh kakinya. Karena dia tahu itu pekerjaan budak, pelayan, hamba. Dia sempat menolak. Tapi Yesus bilang, kalau aku tidak membasuh kakimu, kau tidak mendapat bagian di dalam aku. Sebetulnya Yesus mau menyentil mereka dengan sebuah peragaan tentang roh kerendahan hati. Bagi Yesus yang terbesar adalah yang melayani. Mudah untuk menjadi yang terbesar. Jadi dulu yang paling terkecil, yaitu budak, hamba. Kalau bagi dunia, yang dilayanilah yang terbesar. Tapi bagi sorga, yang melayanilah yang terbesar. Itu sebabnya hari ini saudara, memang kita skip acara itu karena sudah dilakukan di rumah masing-masing, dan tetaplah maknai di dalam batin dan jiwa saudara. Karena pesannya ada dua, kerendahan hati dan maaf serta pengampunan. Baiklah, kita akan berdoa sebelumnya, kita akan memulai perjamuan Tuhan ini. Ya Bapa, aku bersyukur kami dapat kesempatan untuk mengerti sedikit lagi tentang kebenaran kitab suci, yaitu firman-Mu. Hari ini jiwa kami ingin disegarkan tentang kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Tentang pengorbanan Yesus yang telah menjadi manusia, menjadi pelayan budak di antara sesamanya. Taat sampai digiring ke bukit Golgota di atas kayu salib. Dia telah memberikan tubuhnya dan darahnya sebagai tebusan bagi banyak orang. Hari ini kami mau mengenang peristiwa 2000 tahun yang lalu. Biarlah batin dan jiwa kami disegarkan bahwa ada seseorang yang telah mengasihi kami, yang mengorbankan nyawanya untuk kami. Itulah cinta terbaik di alam semesta. Kami sambut berkat ini. Kami terima dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin.